orang ya turunan Arab. Saya baru tanya, Habib, ini di atahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib, ya Allah ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya tanpa sengaja mendapatkan video murtadin ya. Jadi orang yang murtad ya dari Islam ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikirannya, di benaknya itu membuat dia memutuskan untuk murtad ya, karena tidak mendapatkan jawaban yang pas gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya gitu ya. Tapi saya bisa pastikan mayoritas ya orang-orang yang murtad keluar dari Islam, tadinya Islam lalu menjadi kafir, itu mayoritas sekali lagi karena memang kurang ilmunya ya. Jadi kalau ilmu agamanya benar, insya Allah tidak akan sampai murtad ya. Tapi karena ilmunya pas-pasan, malah hampir sama sekali tidak punya ilmunya ya. Jadi Islam saya yakinkan yang di video ini hanya KTP saja ya. Saya yakinkan itu ya. Jadi dia tidak paham sama sekali tentang Islam. Ini yang dikatakannya ya. Jadi kita ini bersolawat kepada Nabi ya. Di sholat itu ya, di tahiyat itu kan ada solawat. Jadi pertanyaannya ini, kenapa kita masih memintakan ampun ya gini. Seolah-olah solawat yang kita baca itu kan Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu menurut beliau ini ya, tidak tahu ibu-ibu ini, dia artikan begini solawat itu ya. Ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ada yang fatal ya. Yang fatal itu ampunilah dosa Nabi Muhammad. Ini harus saya luruskan ya. Ini semoga bisa mempertebal iman, dan ibu-ibu itu tadi kalau bisa melihat tayangan ini bisa berpikir kembali ya, hati-hati ya. Orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, lalu tidak bertobat, nerakanya kekal katanya, sabdanya Allah. Hati-hati panjenengan Bu ya. Neraka panjenengan akan kekal kalau panjenengan tetap murtad dari Islam. Itu Allah yang firmankan di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati dengan panjenengan yang sudah Islam lalu murtad, Islam lagi lalu murtad lagi, sampai meninggal tetap murtad. Nerakanya kekal. Sekali lagi, nerakanya kekal. Ya. Jadi kita bersolawat itu bukan minta ampun, ya, bukan memintakan ampun atas dosa-dosa Nabi Muhammad. Sangat salah, ya. Jadi maksudnya solawat itu, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ya. Jadi kita tuh meminta, ya Allah, tambahkanlah rahmat kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad. Jadi tambahkanlah rahmat sebetulnya ya. Tambahkanlah kebaikan-kebaikan kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sudah baik. Nabi Muhammad itu Bu, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran, panjenengan ingin tahu isinya Al-Quran,
mempelajari akhlaknya Rasulullah Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ya akhlaknya cerminan dari Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran, kalau kita tidak tahu bagaimana Al-Quran itu, itulah Rasulullah akhlaknya, kita melihatnya di Rasulullah, di Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita bersolawat itu, kita meminta tambahan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Gitu loh. Bukan minta ampun. Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya nggak berdosa gitu loh, ya. Nggak ada dosa, ya. Jadi kita itu minta rahmat, bukan minta ampunan untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad, bukan. Ya. Nah, kenapa kita minta rahmat? Nah, ini yang penting. Kalau kita minta Allah itu memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, ya, minta kebaikan yang banyak untuk Nabi Muhammad, gitu ya, itu akan kembali ke kita. Karena apa? Kalau kita ini, umat Islam ini, ya, bersolawat kepada Nabi, maka Allah itu bersolawat kepada kita ini, atau Allah itu bersolawat kepada Nabi 10 kali. Nah, kalau kita ini banyak-banyak bersolawat, bayangkan satu kali kita solawat, Allah 10 kali. Kita sekali, Allah 10 kali. Kita sekali, Allah 10 kali. Bayangkan, kalau kita meminta kepada Allah berkah, ya, rahmat, ya, minta rahmat kepada Allah untuk Rasulullah, Allah kan menambah 10 kali. Setiap kita 1 kali, Allah nambah lagi 10 kali. Nah, kebaikan-kebaikan itu pahalanya untuk kita yang membaca sholawat itu. Ya, gunanya apa? Sholawat itu kita kok minta sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Nah, kita ini sebagai manusia kan tidak luput dari dosa. Nanti pada saat hari akhir, ya, kita ini dosa-dosa kita kan maaf, dosa kita itu kan ya moga-moga tidak banyak atau malah dosa kita sudah diampuni, ya. Tapi kalaupun ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, itu salah satu penolongnya itu adalah sholawat kita. Itu nanti namanya ya syafaat dari Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi kita bersolawat sekarang, ya. Pelan-pelan ini saya jelaskan ini biar gampang kepada kaum muslimin terutama ini yang menganggap selama ini masih belum paham betul tentang Islam, ya, belum paham betul tentang sholawat. Jadi sekali lagi sholawat nanti itu kita mendapat pertolongan dari Rasulullah. Ya, Allah itu nanti memberi hak kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Kalau ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kalaupun nanti kita sudah tidak ada dosa di sana, ya, tapi ya kita sudah dimasukkan surga ini. Nah, tapi kita masih mendapat lagi syafaat Rasulullah, maka bisa saja yang tadinya itu surga kita di paling bawah misalnya, bisa ditinggikan derajatnya karena kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi solawat itu sekali lagi bukan mendoakan agar Nabi Muhammad itu diampuni dosanya. Ini sangat jauh, sangat keliru, Bu. Nggih. Jadi sangat salah. Saya tidak tahu kenapa tahu-tahu kok waktu saya buka YouTube tuh kok yang keluar ini gitu ya. Yang keluar tuh kok kata-kata panjenengan ini, Bu. Ya, saya tidak kenal panjenengan siapa, Bu. Ya, tapi saya sekali lagi semoga panjenengan nonton ya. Atau kalau ada yang kenal dengan ibu ini, tolong sampaikan video ini ya. Kita itu bersolawat kepada Nabi, minta rahmatnya kepada Allah. Karena apa? Nanti yang memasukkan kita ke surga itu rahmatnya Allah. Nah, kita itu minta banyak rahmat kepada Nabi. Nanti kalau kita mengumpulkan banyak rahmat, ya,
yang kita kumpulkan ke Nabi, sebetulnya kita sholawat itu kan mengumpulkan rahmat ke Nabi nih, kita kumpulkan. Kalau sudah banyak nanti, apalagi melimpah rahmat itu, nah itulah yang akan menolong kita justru. Ya, bukan kita mendoakan Nabi, itu akan kembali ke kita. Ya, sholawat kita itu nanti akan kembali ke kita, pertolongan dari Nabi justru. Panjenengan nanti di hari akhir itu justru ditolong oleh Nabi kalau panjenengan sering bersolawat. Ya, baik, moga-moga itu membantu pemikiran siapapun yang masih lemah iman, ya, yang masih belum memahami apa itu arti solawat. Lalu ada lagi nih yang panjenengan sampaikan, sudah tanya ke Habib, kok Habibnya katanya nggak bisa jawab. Saya kok nggak nggak terlalu yakin apakah betul kok Habib nggak bisa menjawab itu loh. Ya, mungkin panjenengan saja yang nggak pas ya. Saya yakin kok kalau Habib mestinya bisa jawab ya. Kalaupun nggak bisa jawab, mungkin panjenengan ya tanya keliru orangnya ya. Lalu panjenengan sampaikan lagi nih yang terakhir, Allah menciptakan sholat. Kenapa Allah minta sama Allah? Ini kan salah juga. Salah total, total salah. Salah total, total salah. Ya, Allah bukan menciptakan sholat. Ya, Allah itu ya menyuruh kita untuk sholat, bukan menciptakan sholat. Ya, tapi oke lah kalau dikatakan menciptakan ya, karena Allah ciptakan sholat gitu ya. Tapi Allah membuat sholat, katakan membuat sholat itu untuk kita. Ya, kalau artinya begitu, iyalah. Jadi Allah itu membuat sholat, diberikan pada kita. Ya, hai umat Islam, hai umatnya Rasulullah Muhammad, hai umatnya Nabi Muhammad, lakukanlah sholat. Ya, lalu dalam sholat itu isinya doa-doa. Diajarkan cara sholat, lalu isinya doa-doa kita kepada Allah. Jadi isi sholat itu mayoritas doa-doa kepada Allah, membaca ayat-ayatnya Allah. Ya, yang di Al-Quran itu ayat-ayat Allah itu kita baca. Ya, jadi bukan sebetulnya kurang pas kalau Allah menciptakan sholat, tapi Allah itu memberikan kita tuntunan agar kita itu cara menyembah Allah bagaimana. Yang utama itu adalah sholat. Ya, jadi Bu, kita ini kan sebagai manusia ya diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ya, beribadahnya itu salah satu yang terbaik ya, yang terbesar yang nanti juga akan dihisab oleh Allah pertama kali itu sholat. Maka penting sekali sholat itu. Lalu bukan begini pernyataan panjenengan yang salah besar. Salah besar. Itu kayak begini loh. Panjenengan saya suruh ke barat, panjenengan pergi ke timur. Kan salah besar toh. Bu, panjenengan pergi ke barat. Lah kok panjenengan berangkatnya ke timur? Ya, jadi bukan Allah menciptakan sholat, ya, tapi Allah itu memberikan tuntunan kepada kita berupa sholat, agar kita nanti dengan sholat yang baik itu kita menjadi manusia yang baik. Sholat itu juga mendidik kita agar menjadi manusia yang baik. Dengan sholat itu juga nanti pahalanya melimpah. Sholat itu dilihat, kalau sholatnya bagus, semua amalannya dianggap bagus dan masuk ke surga. Gitu loh. Jadi sholat itu mengantarkan kita ke surga. Lalu kenapa Allah minta sama Allah? Loh, Allah itu memberikan tuntunan sholat, itu bukan Allah minta ke Allah. Kita dikasih tahu begini loh. Hei manusia, atau ke panjenengan lah. Ini Allah sampaikan kepada sampean nih, panjenengan. Bu, sampean jadilah orang Islam. Ya, tugas orang Islam itu, tugas manusia itu beribadah kepada Allah. Nah, cara beribadah kepada Allahnya nih sampean tak kasih caranya berupa sholat. Nah, ibu-ibu lakukan sholat. Sholat itu untuk apa? Bukan Allah minta sama Allah, tapi ibu minta sama Allah.
Dengan cara sholat ini, ibu minta sama Allah justru, bukan Allah minta kepada Allah. Itu seperti ibu disuruh ke barat, ibu telinganya mendengarnya ke timur. Kan salah. Ya, orang semuanya tahu kalau suruh ke barat, ibu ke timur. Ya, bisa jadi bukan karena ibu tidak dengar. Ya, tapi karena ibu tidak mau mengikuti petunjuk itu. Ya, sebetulnya mudah kalau ibu ke barat, ya ikut ke barat selesai. Tapi ibu disuruh ke barat malah menujunya ke timur. Sekali lagi, sholawat itu minta rahmat kepada Allah, minta kebaikan yang banyak kepada Allah itu untuk Nabi Muhammad. Lah, kebaikan itu nanti akan kembali ke kita. Kita menyampaikan minta kebaikan 1, dapatnya nanti kita 10 di hari akhir nanti. Makanya disuruh banyak-banyak bersolawat. Ya, orang Islam itu banyak bersolawat agar apa? Kebaikan-kebaikan itu nanti kepada kita. Ya, kita hanya minta Allah memberikan kebaikan 1 kepada Nabi Muhammad. Kita dapatnya 10 dari Allah gitu loh. Dan bisa lebih dari itu, tergantung keikhlasan kita. Ya. Lalu sholat itu ya tidak minta ampun, tahiyat itu ya tidak mintakan ampun Nabi Muhammad. Ya. Kita bersolawat seperti saya bilang tadi, minta kebaikan. Nah, kebaikan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, seperti kita juga minta kebaikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, setelah itu di dalam semua di sholat itu, bukan Allah menciptakan sholat, tapi Allah itu memberikan agar kita selamat di dunia ini dan di akhirat itu dengan cara sholat. Ya, mendekatkan diri dengan Allah itu, beribadah kepada Allah itu salah satunya yang terbaik dan terbesar itu, terafdol itu sholat. Di dalam sholat itu bukan Allah minta sama Allah. Di sholat itu kita yang sholat ini minta kepada Allah. Ya, setelah itu kalau mintanya kita ini benar-benar yakin dengan penuh keyakinan, maka itu nanti akan diberikan pahala yang sangat besar. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amalan kita itu nanti dianggap baik. Dan kalau itu benar terjadi, sholat kita baik, ya amalan-amalan sholat kita ini terbaik, ikhlas kita baik, ya sholat ini hanya karena Allah saja, maka pahalanya kan melimpah itu, ya pahalanya besar. Nah, kalau sudah pahalanya besar, sholatnya dianggap baik. Kalau sholatnya sudah dianggap baik, maka semua amalannya dianggap baik. Kita mendapatkan pahala yang melimpah. Kalau sudah mendapatkan pahala yang melimpah, maka kita akan dirahmati Allah untuk masuk surga. Kita akan dimasukkan Allah ke surga karena rahmat kita, karena rahmat dari Allah kepada kita, gitu loh. Ya, jadi kita ini masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ya, sebetulnya kalau ibadah kita, ya, sholat kita ini tidak cukup untuk membeli surganya Allah, ya, tidak cukup. Tapi karena Allah itu maha rahmat, maka kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Begitu loh, ya. Jadi, ya, dengan kita meminta kebaikan yang banyak kepada untuk Rasulullah, ya, untuk beserta keluarganya, itu kan rahmat, kebaikan yang banyak. Kembalinya nanti rahmat itu ke kita, karena rahmat itu adalah yang menentukan kita untuk masuk ke surganya Allah. Jadi kita masuk ke surganya Allah itu karena rahmat Allah. Semoga ini memberikan pencerahan kepada panjenengan Bu dan kepada siapapun ya umat Islam yang mungkin imannya masih dangkal ya. Semoga ini bisa mempertebal iman kita semua, termasuk diri saya sendiri juga ya.
Sekali lagi semoga bermanfaat dan ibu yang murtad ini kalau bisa melihat tayangan ini bisa kembali kepada Islam karena Islam agama yang hak, agama yang benar ya. Terima kasih. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.